Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Lili Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tutahhirul qulub minal ghasyil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwal khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan bagi kami pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan lewat udara, tentunya dalam segmen acara Sentuhan Nurani hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami berharap semoga kebersamaan kita mendapatkan manfaat untuk kemaslahatan hidup kita, baik sekarang dan nanti di akhirat. Karena memang keimanan yang ada dalam hati manusia senantiasa naik turun, kadang tebal, kadang tipis, kadang dangkal, kadang dalam. Tapi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menghiasi dirinya dengan hal-hal yang melahirkan manfaat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kita perintahkan dan anjurkan, tentunya insyaAllah keimanan yang ada dalam dirinya akan relatif stabil, bahkan bisa meningkat dari sisi aplikasi nilai keimanannya lewat amalan-amalan ibadah secara kuantitatif maupun peningkatan mutu ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kualitatif. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, sejatinya kita mengalokasikan waktu dalam rangka memberikan kesempatan diri untuk mengenyam ilmu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Karena memang ilmu ini adalah sesuatu yang amat sangat penting, terutama kalau kita nisbahkan dengan amaliyah ibadah kita. Iman tanpa ilmu
bisa jadi yang ia akan dapatkan adalah kesia-siaan. Amal tanpa ilmu juga sama, ia akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan ada manfaatnya. Mungkin ia hanya sekedar menggugurkan kewajiban belaka, atau hanya sekedar ia mendapatkan hasil lelah dalam diri. Namun di saat Allah Subhanahu wa taala menggelar yaumul hisab, sundukul amal, kotak amal kebajikannya kosong, tanpa ada amal-amalan kebajikan yang ia lakukan. Tentunya sebuah penyesalan yang tiada arti kalau kiranya ada, naudzubillah, di antara kita mengalami hal demikian. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, sirami iman Anda dengan takwa yang diaplikasikan lewat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian iman itu akan tumbuh subur, akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang maslahat untuk kehidupan kita kini dan akan datang di alam keabadian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah, keutamaan orang yang mencari ilmu atau membahas satu bab tentang ilmu itu lebih utama dari ribuan orang itu melakukan salat sunnah, ribuan rakaat orang itu mendirikan salat sunnah. Ini satu pemahaman yang tentunya harus ada dalam diri kita, bahwa betapa mencari ilmu ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena kita tidak akan tahu amalan ibadah kita diterima atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita didasari hidup ini dengan aturan, dan aturan bagi umat Islam adalah Al-Quran, yang kemudian ditafsir, diperinci oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bisa kita akan mengetahui bahwa amalan kita ini sudah sempurnakah atau belum, kalau kita tidak mengetahui atau tidak ada dalam diri kita standar yang menjadi ukuran dalam menilai amaliyah ibadah kita. Katakanlah ketika seseorang melakukan ibadah, kemudian tidak melandasinya dengan keikhlasan semata-mata karena Allah, dengan mudah kita bisa menebak bahwa amalan itu tidak akan menghasilkan nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebanyak apapun amalan yang dilakukan, setinggi-tingginya kualitas amalan yang dilakukan, karena kita sudah memiliki barometer, ukuran yang menjadi dasar hitungan dari amalan ibadah yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan amaliyah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Nah, ketika seseorang melakukan amalan kebajikan tidak didasari dengan ikhlas semata-mata karena Allah, yang melandasinya adalah kecintaan ataupun pengakuan dari saudara-saudaranya yang ada di sekitar, ingin mendapatkan reputasi, nama baik, ingin disebut, ingin dikenang, sudah dipastikan saudara, amaliyah semulia apapun amaliyah itu tidak akan menghasilkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan bahwa di dalam kita beribadah perlu memiliki standar, ukuran, agar kita bisa menilai, agar kita bisa mengukur amalan ibadah yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang
senantiasa tilawah Quran, membaca Al-Quran, itu adalah orang yang yarjuna tijaratan lan tabur, satu bagian manusia dari 3 bagian manusia yang Allah firmankan dalam surah Fatir ayat 29 adalah orang yang tidak akan pernah merugi dalam hidupnya di dunia ini. Artinya Allah bahasakan dengan tijarah, perdagangan, perniagaan yang tidak pernah merugi. Tidak ada di dunia orang berdagang tidak pernah rugi. Tapi yang Allah tawarkan ada amalan yang memiliki nilai seolah ia melakukan perniagaan tapi tidak pernah merugi. Artinya hidupnya dengan bertambahnya kesempatan yang Allah berikan, semakin bertambah kualitas amaliyahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tidak sempurna, dengan bertambahnya kesempatan yang Allah berikan, sempurnalah amalan ibadahnya. Yang tadinya kualitasnya tidak tinggi, tidak setinggi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan dalam Al-Quranul Karim, karena ia mengetahui bahwa betapa amalannya itu tidak sempurna, tidak setinggi kualitas yang Allah dan Rasulnya sampaikan, maka ia akan bisa berupaya dengan penuh kesungguhan bagaimana cara amalah ibadahnya semakin hari semakin meningkat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang bisa kita dapatkan untuk menggapai itu adalah lewat tilawah Quran, membaca Al-Quran. Saudaraku, dalam Al-Quran kita menemukan kata-kata tilawah, artinya membaca huruf demi huruf. Ada lagi kita ketemukan tadarus, mempelajari. Tapi juga harus kita pelajari. Walaupun Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa wallahi la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim, likulli harfin hasanatun, setiap satu huruf satu kebajikan, wa likulli hasanatin bi asyri amsalha, dan dari satu kebajikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seorang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, apalagi dengan suara yang indahnya yang Allah karuniakan, seindah apa yang Allah berikan kepadanya, dengan menghadirkan bacaan yang indah dan tartil atau bahkan tahqiq ma'amuraatil ahkam, disertai dengan menjaga hukum-hukum bacaan, maka sudah dipastikan saudara akan semakin cinta ia kepada Al-Quran. Apalagi juga ia berupaya menghafalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara menghafal Al-Quran, saudara, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia di akhir zaman ini masih banyak anak-anak kita, saudara kita, yang dengan penuh kesungguhan mereka berupaya menyimpan Al-Quran di dalam dadanya lewat menghafalnya, lewat murojaahnya, sehingga Al-Quran tidak akan pernah hilang dari atas muka bumi ini, karena senantiasa dilantunkan oleh orang-orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengulang-ulangnya dalam kehidupan kesehariannya, baik dalam salat, fi dakhilis salat atau fi kharijis salat, baik di dalam salat maupun di luar salat. Karena itulah Al-Quran
Membaca Al-Quran itu ada dalam salat, ada yang di luar salat. Semakin cinta kepada Al-Quran, semakin cinta kepada menghafalnya, maka insya Allah hati ini, diri ini akan terdorong untuk mempelajarinya. Apa sih yang ada dalam Al-Quran? Apalagi kata Nabi SAW bahwa Al-Quran itu adalah merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamuan yang harus kita terima. Faqbalu ma'dubatahum. Terimalah jamuan Allah Subhanahu wa taala itu lewat Al-Qur'an. In hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ma'dubatullah, merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima jamuan Allah itu dengan santap, dengan lahapnya, menyantapnya dengan lahap. Artinya kita membacanya dengan penuh kesungguhan, disertai dengan menggunakan aturan-aturan yang berhubungan dengan ilmu qiraat. Lalu kita juga berusaha memahami tarjamahnya, maksud kandungannya. Kemudian setelah kita mempelajarinya, maka akan semakin lahir cinta kita kepada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita upayakan agar semakin hari semakin bertambahnya waktu. Di samping kita tilawah Quran, kita juga tadarus Al-Quran, kita juga memahami Al-Quran, lalu sampai pada tataran membumisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita, mengaplikasikan nilai Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Ini saudara, kita ingin menyampaikan bahwa betapa Al-Quran ini memang bacaan yang mengandung makna untuk menunjukkan kita sebagai hamba Allah, umat Rasul SAW, dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini, agar tidak masuk ke dalam jurang atau kubangan dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran. Jangan Anda sia-siakan waktu yang Allah amanahkan itu hanya untuk membaca sesuatu, sementara Al-Quran Anda lupakan, Anda sia-siakan. Jangan sampai Al-Quran dicetak banyak tetapi tidak dibaca. Mal Quran fi akhir zaman illa rasmuh. Tidaklah Al-Quran di akhir zaman ini kecuali hanya tinggal tulisannya, tidak pernah dibaca. Ya Allah Karim, jangan kemudian kesibukan dunia membuat kita terpedaya sehingga kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah lewat tilawah Quran, lewat membaca Al-Quran. Sebab kata Nabi, "Idza arada ahadukum ayat tahaddatsa rabbah falyaqra'il Quran." Jikalau seseorang di antara kalian ingin bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang justru membuat kita sedih sekarang ini, saudara, akibat media elektronik, sehingga Al-Quran nyaris tergeser dari perjalanan hidup kita selama 24 jam sehari semalam. Yang biasa ba'da maghrib dia tilawah Quran, baca Quran, sekarang sudah tergeser. Kalaupun baca amat sangat sedikit. Yang biasa habis isya, ba'da isya menghidupkan malam dengan tilawah Quran, sekarang
amalia itu sudah nyaris tidak dilakukan, saudara. Yang biasa mungkin menghidupkan malam-malam dengan tilawah Quran, sebagai kata Nabi sabdakan, ketika seseorang membaca Al-Quran sehari semalam, lebih banyak dari 100 ayat atau minimal 100 ayat, faqad adda haqqat tilawah, maka ia sudah menaikkan haknya bacaan yang ada dalam dirinya. Sekarang kebiasaan ini sudah mulai tergeser. Akibat apa, saudara? Akibat pengaruh media yang begitu kuat, yang di dalamnya berisi konten-konten yang membuat nafsu kita ataupun mental kita semakin tidak perhatian kepada Al-Quran, kepada kalamullah. Saudaraku yang dirahmati Allah. Namun ada yang berdalih, toh saya baca Qurannya lewat HP. Dia berapologi, saya baca Qurannya lewat HP. Ya betul, baca lewat HP paling 2, 3, 5 menit. Tapi kesananya justru lebih banyaknya melihat sesuatu yang tidak menghasilkan manfaat apa-apa. Pada saat itu sejatinya ia pergunakan semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana selama ini dilakukan, saudara. Ini sejatinya harus menjadi bahan pemikiran bagi kita. Akibat apa? Akibat salah satunya adalah alat SG. Apa itu SG? Ya, orang menyebutnya setan gepeng. Nah, ini adalah realitas yang kita rasakan, saudara. Oleh karena itu, siapapun kita, dimanapun Anda berada, mari kita rem kebiasaan kita dengan menggunakan media-media yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat iman ini mulai terkikis, mulai gersang. Kembalikan mental ibadah kita yang penuh dengan kesungguhan sebagaimana masa lalu. Kita berzikir, kita bertahmid, bertahlil, bertasbih, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, alhamdulillah, dan semuanya biasa kita basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah itu. Mohon maaf sekarang mungkin hal itu kalaupun dilakukan tapi amat sangat jauh dari sisi kualitasnya dibandingkan tahun-tahun sebelum kita kenal dengan media-media yang membuat kita lupa, yang membuat kita terpedaya, membuat kita tertipu dengan kesenangan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan, hidupkan kembali suasana rumah Anda, terutama pada maghrib, dengan tilawah Quran dan membaca Al-Quran. Matikan TV. Kita berupaya membuat suasana yang islami kembali sebagaimana belasan tahun di masa-masa yang lalu, di masa mungkin Anda kecil. Karena ini penting, saudara, membuat milieu ataupun lingkungan yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Tentunya insya Allah akan membuat penghuninya itu senantiasa ingat kepada Al-Quran dimanapun, kapanpun mereka berada. Ini penting, saudara. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sungguh Al-Quran itu adalah merupakan jamuan dari Allah. Di saat ada yang menjamu,
Kemudian kita sebagai tamu menerima jamuan itu, menyantap jamuan itu dengan lahap. Insya Allah ada rasa bahagia dari orang yang memberikannya. Apalagi ia dengan memujinya bahwa betapa jamuan itu amat sangat nikmat, sangat enak. Begitupun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan kalamullah, firman Allah. Al-mu'jizu, yang mengandung mukjizat, al-manqulu bitawatturi, yang mutawatir ketika dipindahkannya, al-muta'abbadu bitilawati, yang dianggap ibadah bagi siapapun yang membacanya. Kita baca Al-Quran karena memang Al-Quran sesuai dengan akar katanya qara'a, yaqra'u Qur'anan, bacaan. Jadi kalau bacaan idealnya dibaca, saudara, bukan dijadikan penghias dinding-dinding rumah belaka sampai itu Quran buluk penuh dengan debu, tidak pernah tersentuh, asing dengan tangan orang, dengan bacaan penghuni rumah itu, saudara. Sedih kalau keluarga muslim saja sudah demikian, yang notabene istrinya ataupun kelompok wanitanya, baik ibu maupun anak putrinya, berkerudung dengan nama-nama yang islami dalam KTP-nya. Namun saudara, Quran yang ada di rumahnya sekedar penghias dinding, tidak pernah ia baca, tidak pernah ia sentuh, saudara. Ini yang saya maksudkan bahwa betapa Al-Quran ini memang harus kita baca. Jangan kita biarkan diri ini haus dengan tilawah Quran, saudara. Karena ada hak yang ada dalam Al-Quran, yakni sesuatu yang harus kita berikan kepada Al-Quran, yakni tilawah, membacanya, saudara. 100 ayat kita membaca sehari semalam, maka faqad ada hak tilawah, ia sudah menaikkan haknya bacaan yang ada dalam dirinya untuk Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kita yang berbeda akidah, mereka dengan bangganya membawa kitab sucinya, ditenteng kitab sucinya, akan naik angkot pun dia bawa. Sementara umat Islam terkesan malu-malu untuk membawa Al-Quran atau bahkan membaca Al-Quran dalam kendaraan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya menjadi satu bahan renungan bagi kita bahwa Al-Quran yang sudah disebut sebagai kalamullah sejatinya bukan kita harus sia-siakan. Apalagi tadi akar katanya dari qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Berarti bahasanya tidak ada Al-Quran kalau tidak dibaca. Karena Al-Quran itu dari akar katanya qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Harus kita baca, jangan kita biarkan hanya karena kesibukan dunia lalu kemudian kita tidak memberikan kesempatan diri kita untuk disirami dengan tilawah Al-Quran, saudara-saudara. Kasihan diri Anda yang ingin, saudara, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal lewat tilawah Al-Quran ini insyaAllah akan turun keberkahan. Kalau keberkahan itu sudah turun, saudara, jangankan yang sudah kita minta,
lewat rangkaian doa yang kita baca, baik dalam salat maupun di luar salat. Sesuatu yang keinginan azam yang baru ada dalam getaran hati pun, keinginan itu pasti Allah akan kabulkan. Kenapa saudara? Karena dasarnya cinta. Allah sudah cinta kepada hambanya. Apa yang ia inginkan pasti Allah akan beri. Hanya yang terpenting jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Karena kata Nabi, orang yang tergesa-gesa dalam berdoa adalah mereka yang sudah mengatakan doaku tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Sejatinya belum dikabulkan oleh Allah. Artinya menunggu kesabaran kita. Menunggu kesabaran kita, saudara. Apakah dengan hal itu membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dirahmati Allah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena ia nanti di hari kiamat akan mendatangi Anda, akan datang kepada Anda sebagai syafi'an, pemberi syafaat, pertolongan. Tentunya syafaat ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apa yang terjadi adalah tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur, semua sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca oleh kalian Al-Qur'an, karena nanti di akhirat bacaan Quran kita akan menjadi penolong bagi kita, saudara. Ingat, saudara, kalau saya tanya, apakah Anda yakin masuk ke dalam surga dengan amalan yang serba minimalis, serba cekak, serba sedikit, tapi kalau ngedoa sampai mungkin kalau ditulis satu buku nggak habis itu doa, keburu habis itu buku, kepenuhan dengan keinginan yang dipanjatkan kepada Allah. Tapi saudaraku, ketika seseorang dia berupaya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, maka insyaallah ajilan wa ajilan, ajilan wa ajilan, cepat ataupun lambat pasti Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena memang Allah cinta. Allah memberikan syafaat kepada hamba-hambanya umat Rasulullah SAW, karena memang orang tersebut adalah orang yang layak untuk mendapatkan syafaat itu. Terlebih saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa amalan kita begitu jauh daripada kesempurnaan. Kalau kita ngandelin, bahasa kitanya, ngandelin amal yang selama ini kita lakukan, yang begitu jauh daripada kesempurnaan, nampaknya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ingat saudara, berbahagialah menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki sifat kasih sayang kepada setiap hambanya. Hatta masuk ke dalam surga pun beliau mempersilakan umatnya terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surganya. Beliau tidak ikhlas
Kalau beliau masuk ke dalam surga, sementara umatnya ada yang tidak masuk ke dalam surga, saudara. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali memang orang yang menolak, enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Saudara, bahkan orang yang tidak cukup amalnya pun, amalnya untuk masuk ke dalam surga yang mengantarkan diri menjadi penghuni surga, akan masuk ke dalam surga lewat syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekhususan yang tidak diberikan kepada Rasul atau umat terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada bagi umatnya yang amaliyahnya tidak sampai untuk mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga, yang dosanya tidak terhitung, tidak terbilang. Rasulullah datang menghampiri, memberikan syafaat kepada mereka. Oleh karena itu, saudaraku, perbanyak baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salah satu orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma adalah orang yang sering membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam ataupun siang hari Jumat, sebagaimana Nabi sabdakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang mulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebegitunya, sebegitu agungnya orang yang berhubungan langsung dengan Al-Quran, baik itu mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, sehingga ada lagi derajat yang lebih tinggi, melebihi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Apa dasar pemikirannya, saudara? Ya tentunya tadi, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, dan ia di dalamnya diisi dengan bahasa Arab Quraisy, dengan bahasa Arab yang tentunya harus kita pelajari kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita harus mampu membaca Al-Quran, sehingga wajar kalau kemudian orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang mulia, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lewat itu, saudara, kita bisa mencapai kualitas amaliyah, kualitas segala apa yang kita lakukan, yang tentunya amalan-amalan yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sentuhan nurani kali ini menjadi bahan motivasi bagi kita untuk semakin ke depan memperbaiki, meningkatkan kualitas amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kata malas. Kalaupun hadir malas di dalam diri kita, secepatnya kita obati dengan tilawah Quran, dengan bergaul dengan para ulama, bimujalasatil ulama. Insyaallah, saudara, iman kita minimal stabil ketika bertambahnya usia. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya Rili Ghazali dan Bung Bagus Kunchoro undur diri dari ruang dengar Anda.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.